Salam, jumpa lagi. Seperti biasa, panasin Vespa sambil ngobrolin perkembangan Vespa Matic di Indonesia. Perkembangan Vespa Matic di Indonesia dimulai dengan perubahan besar dari model klasik manual ke teknologi modern berbasis transmisi otomatis CVT. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara berkendara, tetapi juga memperluas segmen pasar Vespa di Indonesia. Pada awalnya, Vespa dikenal luas melalui model klasik 2 tak yang didistribusikan oleh PT dan Motor Vespa Indonesia hingga sekitar tahun 2000-an awal. Setelah itu, Vespa sempat menghilang dari pasar resmi Indonesia karena perubahan strategi global dan regulasi emisi. Kebangkitan Vespa di Indonesia terjadi ketika Piaggio kembali masuk melalui PT Piaggio Indonesia sekitar tahun 2011. Pada fase ini, Vespa langsung memperkenalkan skuter Matic sebagai lini utama, meninggalkan mesin 2 tak dan sistem manual. Model awal Vespa Matic yang masuk ke Indonesia antara lain Vespa LX125, Vespa S125, Vespa LX V150. Motor-motor tersebut menggunakan mesin 4 tak dengan teknologi injeksi bahan bakar, serta transmisi otomatis CVT yang membuatnya lebih ramah lingkungan dan mudah digunakan dibanding Vespa klasik. Selanjutnya, Vespa terus berkembang dengan menghadirkan model yang lebih modern dan premium seperti Vespa Primavera, Vespa Sprint. Perkembangan ini ditandai dengan 1. Peralihan dari mesin 2 tak ke 4 tak lebih efisien dan rendah emisi. 2. Penggunaan sistem injeksi fuel injection. 3. Desain tetap klasik namun dengan sentuhan modern. 4. Target pasar bergeser ke segmen lifestyle dan premium. Secara umum, Vespa Matic berhasil mengubah persepsi masyarakat dari kendaraan utilitarian menjadi simbol gaya hidup. Hingga saat ini, Vespa Matic tetap memiliki pasar yang kuat di Indonesia, terutama di kalangan anak muda dan profesional. Sekarang Vespa seperti apa? Vespa telah meluncurkan model Primavera dan Sprint terbaru untuk tahun 2026 yang kini hadir dalam 5 varian: Primavera, Primavera S, Sprint, Sprint S, dan Sprint TK dengan harga mulai dari Rp55 juta hingga Rp66 juta. Perubahan paling menonjol adalah peningkatan kapasitas mesin dari 150 cm3 menjadi 180 cm3 yang menghasilkan peningkatan tenaga dari 11,9 jam-peak menjadi 14,7 jam-peak dan torsi dari 11,7 Nm menjadi 12,7 Nm berkat modifikasi pada bor, kepala silinder, camshaft, klep, throttle body, ECU, dan knalpot, menjanjikan performa tarikan atas yang lebih baik. Ini direkam dengan kamera DJI Osmo Action 5. Secara umum di Indonesia, Vespa Sprint dan Primavera adalah 2 model paling laris dan penjualannya relatif berimbang karena spesifikasi mesin, fitur, dan harga keduanya hampir sama. Namun, jika dilihat dari tren pengguna dan preferensi pasar, Vespa Sprint cenderung sedikit lebih populer. Kenapa? Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Desain lebih sporty dan modern Sprint lebih menarik untuk anak muda. Citra lebih maskulin lebih luas diterima pria dan wanita. Branding lifestyle sering dianggap lebih kekinian. Sementara itu, Primavera tetap laris, tetapi segmentasinya lebih spesifik. Desain klasik dan elegan lampu bulat khas Vespa lama lebih diminati pengguna yang suka gaya retro atau timeless. Di atas Primavera dan Sprint, Pada segmen mid high di atas Sprint dan Primavera, Vespa menghadirkan model seperti Vespa GTS 150
dan Vespa GTS Super Sport 150 yang sudah masuk kategori Big Body Vespa. Dibandingkan Sprint dan Primavera, model ini memiliki dimensi lebih besar, posisi duduk lebih nyaman, beserta fitur yang lebih lengkap seperti ABS Dual Channel, keyless assistant, dan mesin e-gate berpendingin cairan yang memberikan performa lebih stabil untuk penggunaan jarak jauh maupun harian. Vespa GTV merupakan salah satu model high premium di atas lini Sprint dan Primavera, bahkan di atas GTS dalam hal karakter desain dan positioning. Motor ini menggunakan mesin HP e-high performance dengan berkapasitas sekitar 278 cm3 kelas 300 cm3 dengan tenaga sekitar 17,5 kW dan torsi 26 Nm. Secara dimensi dan penggunaan, GTV termasuk Big Body Vespa dengan ukuran lebih besar dan tangki sekitar 8,5 liter, sehingga lebih cocok untuk penggunaan jarak jauh atau touring dibanding Sprint Primavera. Vespa 946. Vespa 946 merupakan model paling ikonik dan eksklusif dari Piaggio dengan desain yang terinspirasi dari prototipe Vespa pertama tahun 1946. Motor ini diproduksi dalam jumlah terbatas, menggunakan material premium seperti aluminium, serta memiliki harga jauh di atas Vespa biasa. Contohnya termasuk edisi khusus seperti 946 Snack atau kolaborasi brand fashion. Vespa Elettrica. Vespa Elettrica adalah Vespa berbasis motor listrik yang menandai arah masa depan Vespa menuju kendaraan ramah lingkungan. Model ini mengedepankan teknologi, efisiensi energi, dan pengalaman berkendara yang lebih modern. Meskipun secara performa berbeda dengan mesin bensin 300 cm3 seperti GTV. Secara global, penjualan Vespa di bawah Piaggio saat ini berada dalam kondisi menurun, tetapi masih stabil sebagai brand premium. Pada tahun 2025, Piaggio menjual sekitar 445.200 unit kendaraan. Secara global, turun sekitar 7,6% dibanding tahun 2024. Penjualan Vespa di dunia saat ini sedang menurun secara global tahun 2025-tahun 2026, tetapi tidak mengalami penurunan drastis dalam jangka panjang. Vespa tetap bertahan sebagai brand premium dengan volume stabil meskipun menghadapi tekanan dari kondisi ekonomi dan kompetitor global. Dalam konteks Vespa, Officina 8 adalah nama edisi khusus Special Edition, bukan tipe mesin atau kelas motor. Secara sejarah, nama ini diambil dari Officina Sperimental Officina 8, yaitu bengkel rahasia Piaggio di Italia tempat para engineer mengembangkan prototipe Vespa pertama. Ini mau kemana? Beli sate Padang. Sekalian anak mau nyoba lagi. Pilih warna hitam, karena nanti akan dipakai dia saat lulus kuliah nanti. Suka warna hitam katanya. Ya ke biasa situ aja. Tentang warna hitam glossy Vespa. Warna hitam glossy sering disebut Black Vulcano adalah salah satu warna paling amal dan premium di Vespa. Karakternya memberikan kesan elegan, eksklusif, dan timeless. Cocok untuk semua model Sprint, Primavera, GTS. Terlihat lebih mahal dibanding warna cerah. Karena sifatnya yang netral dan umum, warna ini bukan warna unik atau limited. Diproduksi lebih banyak. Tidak terlalu menarik perhatian dibanding warna pastel Tosca, kuning, DLR. Sini ada truk ditarik. Kalau pakai yang ini lah. Ini saya tambah gantungan. Untuk yang versi terbaru sudah ada gantungannya. Itu bukain. Seperti inilah bagian dalam jok Vespa Matic.
Oh ya, aslinya warna jok hitam. Saya tambah pelindung. Wow, langsung gitu. Langsung bengkelnya iya. Kalau mau lihat mesin, tinggal diangkat wadahnya. Besar juga ya kapasitas bagasinya. Ini ya semuanya. Iya, muat helm. Model ini. Plat nomor dengan magnet bisa dicopot kalau di parkiran. Itu pakai batang pelindung ya? Iya, crash bar. Crash bar adalah aksesoris berupa besi pelindung yang dipasang di bagian depan, samping, atau belakang Vespa. Fungsi utamanya: 1. Melindungi body fairing saat motor jatuh atau tersenggol. Bodi Vespa monocokwe mahal crash bar jadi tameng pertama. Nakal dia. Perbedaan utama antara bodi Vespa dan motor Jepang terletak pada struktur rangka dan materialnya yang berdampak ke rasa berkendara, ketahanan, dan biaya perbaikan. 1. Struktur bodi paling utama. Vespa menggunakan monocokwe full body baja menyatu dengan rangka. Motor Jepang menggunakan rangka tubular Delta Box tambah cover plastik terpisah. Kasbarnya. Artinya, Vespa sama dengan bodi adalah rangka. Jepang sama dengan bodi hanya kulit. Dari Vespa. Material Tampilan. Vespa dominan plat baja metal. Motor Jepang dominan plastik Banyak yang fairing. buka bawahnya dia, tapi ntar pantatnya belakang ke sini. Dampak saat jatuh, Vespa lebih kuat, tidak mudah pecah. Tapi kalau penyak biaya perbaikan mahal katok tambah cat. Motor Jepang plastik mudah pecah, tapi lebih murah ganti part. Rasa berkendara, Vespa lebih solid dan berat, stabil di kecepatan menengah. Motor Jepang lebih ringan dan lincah, lebih mudah manuver di kota. Oke, tinggal pulang. Sebenarnya ada gantungan di bawah John, cuma ketutup pelindung John. Perawatan dan biaya Vespa, perbaikan bodi lebih mahal, tapi tahan lama, tidak getas seperti plastik. Motor Jepang, spare part murah dan mudah, tapi plastik bisa kusam atau retak. Ternyata mah nggak ada yang ini nakal melulu. Berdasarkan berbagai sumber otomotif dan rilis resmi Vespa, tidak ada satu warna nomor satu secara global, tetapi ada beberapa warna yang secara konsisten paling populer dan selalu muncul di tiap generasi. 1. Warna klasik paling konsisten populer. Merah Red Passion, putih White Innocenzo, hitam Black Vulcano. Kita lewat Jalan Bumi Anggrek, lihat progres pembangunan Ya, rumah sengaja miring. KPR. Biar kena. Secara umum, kondisi KPR di Indonesia tahun 2026 bisa dibilang relatif stabil dan mulai membaik, tapi masih perlu hati-hati karena ada faktor bunga dan ekonomi global. Pemetaan potensi lokasi di kawasan Bumi Anggrek dapat dibagi menjadi 3 zona dari utama ujung, ya. berdasarkan tingkat keramaian.
aksesibilitas, dan arus lalu lintas. Zona pertama Bukan adalah lewat area hati. dengan potensi tinggi, ada bambu-bambu. yaitu lokasi yang berada di jalan utama atau boulevard. Dekat dengan tenan besar seperti McDonald's East, Burger King, dan Solaria, serta berada di jalur yang sering dilalui kendaraan umum maupun pengunjung dari luar kawasan. Area ini cenderung memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi. Zona kedua adalah area transisi, yaitu lokasi yang masih cukup dekat dengan jalan utama, namun tidak berada tepat di jalur utama. Area ini biasanya hanya ramai pada Tapi waktu kan dia tertentu nunggu ini dan apa, memiliki dibeli potensi dulu. yang bergantung pada jenis usaha yang dijalankan. Properti di zona ini masih dapat berkembang, terutama untuk usaha skala kecil atau kebutuhan hunian seperti kos-kosan, tetapi Sampai tidak yang sekuat kemarin zona bagus. utama dalam hal pertumbuhan komersial. Iya. Zona ketiga adalah area dengan Karena risiko nanti ini sepi kayaknya jalan yang ya. umumnya berada di jalan tidak Jadi tembus, rumah di depan jauh dari rumah kita arus itu nanti utama kayak kendaraan, jalan ini, gitu, bukan serta jalan umum memiliki gitu. visibilitas yang rendah. Nanti Pada orang dari area sana ini nggak sering kesono, ditemukan langsung ruko tembus, kosam saking McD. karena minimnya lalu lintas dan kurangnya daya tarik bagi pengunjung. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedekatan secara jarak dengan pusat komersial tidak selalu menjamin keramaian, karena faktor utama tetap pada apakah lokasi tersebut dilewati dan mudah diakses oleh orang. Secara umum, harga tanah cenderung naik dia dalam muter lewat jangka mana ya? panjang, terutama di Muter daerah kemana tadi? berkembang seperti Bekasi. Hal ini karena jumlah tanah tetap tidak bertambah, sementara kebutuhan terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Faktor ini membuat tanah sering dianggap sebagai aset yang naik terus. Namun, penting dipahami bahwa kenaikan tersebut tidak selalu lurus dan tidak selalu cepat. Dalam praktiknya, harga tanah bisa naik stabil area berkembang dan ramai, stagnan bertahun-tahun area sipe atau tidak berkembang, naik tiba-tiba kalau ada infrastruktur baru, jalan dibuka atau komersial masuk. Bahkan di beberapa kasus, secara riang setelah dihitung inflasi, nilai tanah bisa terasa tidak naik jika kawasan tersebut kurang Ini pelan berkembang. sekali juga bisa dia. Contohnya seperti ruko yang kosong Karena atau gasnya area spontan. yang tidak dilalui orang, Kayak harga nggak ada jeda. mungkin tidak turun, tapi juga tidak bergerak signifikan. Ditarik dikit udah bergerak. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Nggak ada delay. Wassalamualaikum. nggak ada telat. Kalau yang lain kan telat tuh.